Barang siapa tawakalnya benar, sudah dibahas ya. Barang siapa tawakalnya benar, maka berapapun yang kita pegang yang namanya rezeki, kita merasa qanaah, maka dia akan membawa berkah. Jangan melihat uangnya, jangan melihat banyaknya, lihatlah keberkahannya. Tuh loh. Karena apa? Gaji semakin banyak, yang kebanyakan terjadi di masyarakat semakin kurang. Nah, karena yang dikepentingkan keinginan bukan kebutuhan. Sudah punya kendaraan bisa dinaiki, mau kendaraan yang baru lagi. Itu bukan kebutuhan tapi keingin. Ya kan, makanan yang cukup, cari yang kadang ya. Harus qanaah ya. Ini penangkal sifat aluwamah supaya dia tidak serakah. Karena berbahaya, serakah ini menghalalkan segala cara. Kalau sudah gelap, walaupun secerdas apapun orang itu, walaupun setinggi apapun pendidikannya, kalau sudah gelap mata, maka rawan akan memakan haknya orang. Hak orang itu apa? Menghalalkan segala cara, akhirnya dikatakan korupsi. Tidak ngerti dah, tidak penting halal dan haram. Kata orang, yang haram aja susah, cari yang halal. Lalu dia buta dengan kewajibannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa itu tadi tidak bersama Tuhan. Akhirnya semau-maunya. Hidup ini seperti binatang. Percuma. Ini karena sangat penting. Belajar ilmu ketuhanan kalau tidak memiliki sifat qanaah harus dikoreksi lagi. Belajar ilmu ketuhanan kalau tidak mempunyai ketawaduan, kerendahan hati, harus dikoreksi lagi. Belajar ilmu ketuhanan kalau masih merisaukan yang namanya rezeki, harus dikoreksi lagi. Apanya? Tawakalnya. Apanya? Berserah dirinya. Apanya lagi? Keimanannya, tauhidnya. Apakah dia bergantung kepada Tuhan atau kepada dunia? Karena ini sangat penting. Di aluamahnya. Dan harus dijaga dari segala hal macam yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam syariat ilmunya tidak boleh memasukkan barang yang haram. Aluamah ya. Lalu apalagi? Harus bisa mengendalikan nafsu amarah. Apa arti amarah? Selalu mengedepankan emosi daripada logika atau cara berpikir yang baik ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak terima, sedikit-sedikit merasa dihina, sedikit-sedikit merasa direndahkan, sedikit-sedikit merasa tidak dihargai. Ini namanya kalau zaman sekarang lagi sensi. Lagi sensi itu faktornya kan banyak ya. Lagi sensi itu mungkin ya hatinya lagi galau ya, belum gajian umpamanya. Atau lagi ada masalah dipendam. Orang bercandaan sedikit perasaannya merendahkan. Nah ya, jangan mengedepankan emosi ya. Ini syarat juga untuk orang-orang yang belajar ilmu ketuhanan, karena ini ciri khas. Mustahil orang yang berjalan kepada ilmu ketuhanan dia masih mengedepankan hawa api, emosi. Karena ketika kita sudah berjalan kepada ilmu kesucian, cenderung kita akan menghindari hal segala sesuatu perkara yang bisa mematik
hawa api, dihindari. Kalau kita emosinya masih tinggi, artinya kita harus rajin belajar lagi. Artinya kita masih banyak bahan bakar neraka yang ada di dalam diri. Kenapa harus marah? Orang marah itu kan biasanya yaitu tadi Bang, merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, merasa disakiti, merasa dizolimi, merasa menerima ketidakadilan. Karena apa? Kembali lagi karena tilik pandangannya hanya ke syariat atau ke zahirnya saja. Kalau dimamai bini umpamanya, nah anggap aja itu teguran dari Tuhan. Berarti ada yang tidak benar di dalam diri kita. Harus ditilik, bukan bini kita. Kalamnya kalam siapa? Nah, yang punya kalam Tuhan. Nah, artinya Tuhan memberi nasihat melalui bini kita. Nah, dimamai bini lalu perang dunia kedua. Bini juga gitu. Kalau bisa memandang benar tiliknya, artinya kita akan selalu menerima apapun yang datang kepada kita. Kan sering dikatakan baik atau buruk itu kan penilaian kita, bahwa semua yang datang kepada kita baik untuk kita, kata Tuhan. Berarti yang perlu diperbaiki adalah tilik atau pandangan kita. Oleh sebab itu para jamaah, saudara-saudaraku seperguruan, di majelis ini kan selalu diajarkan untuk selalu baik sangka walaupun kita nyata-nyata dizolimi seseorang. Loh, kenapa seperti itu? Karena itu tilik kita yang kurang benar. Harus selalu baik sangka apapun yang datang kepada kita, karena semua itu yang kita tanam selama ini, bibit yang sudah kita tabur itu sendiri. Paham ya? Tiliknya dibenarkan. Kalau mau menghilangkan yang namanya amarah, karena amarah ini tanpa diperbaiki tiliknya tidak akan bisa hilang. Kalau tiliknya sudah benar maka bisa sabar, karena sabar tanpa batas. Jangan lalu sama anak sama istri semena-mena. Istri pun sebaliknya, sama suami sama anak juga jangan semena-mena. Begitu pula anak sama orang tua jangan semaunya. Sama-sama menghormati. Kan pesannya Rasul seperti itu. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Itulah bagian daripada umatku. Nah, artinya semua dihargai. Karena berbahaya. Ketika kita menuruti yang namanya tadi al-wamah, kita tidak bisa mengendalikan, kita akan terjerat ketika akhir hidup kita, waktunya orang bisa pulang, rahmatullah, akhirnya tidak bisa pulang, tersesat karena terjerat dengan nafsu yang kita uji selama hidup, yang kita ikuti, maksudnya yang kita turuti. Ketika seseorang di dalam kehidupannya selalu serakah, maka insya Allah tidak akan bisa berpulang ke rahmat. Kenapa seperti itu? Karena al-wamah akan menyeret kita kepada bentuk sifat yang mencerminkan kehewanan. Maka akan tersesat pulangnya. Sealim apapun kalau dia serakah, nah ya mohon maaf, walaupun dia seorang dai,
walaupun dia seorang ustadz umpama ini, kalau dia syiar kepada umat yang diutamakan amplop maka artinya dia tidak ikhlas, maka artinya dia memburu dunia, memperjualbelikan agama. Maka kalau di majelis kada di amplop, kada usah pemajelisan lagi. Aduh, seperti itu ya. Kita harus ikhlas, kan sering saya ajarkan ya. Walaupun ya, memang ini ya latihannya orang yang berjalan di jalan ketuhanan ya harus bisa ikhlas. Kita berjuang mati-matian tapi tidak dihargai manusia, kita harus tersenyum. Jangan sakit hati ya, senyum saja. Kenapa? Karena itu bentuk dari kasih sayang tuh. Jangan ditilik orangnya. Kalau tidak dihargai itu jangan ditilik wujudnya, tilik hakikatnya, yang wujud siapa. Nah, didoakan supaya mendapat hidayah. Karena akhir zaman ini semakin banyak orang tidak memahami pentingnya di dalam menimba ilmu ketuhanan. Banyak berlomba-lomba di dalam ilmu syariat tanpa disempurnakan dengan ilmu makrifat. Akhirnya timbul yang namanya bentrokan, salah pemahaman, akhirnya saling menjelekkan sesama agama Islam ini padahal. Akhirnya terbentuk organisasi partai keislaman, akhirnya tapi yang terjadi justru permusuhan. Karena apa? Akarnya tidak didasari dengan ilmu ketuhanan, syariat. Syariat itu kalau dipelajari tinggi-tinggian akhirnya saling cari kebenaran masing-masing. Baik, tadi al-amah ketika menuruti maka akan terjerumus di dalam kesesatan yang berbentuk fisik, di dalam derajat kehewanan, al-amah. Kalau amarah maka kita pun akan terjerat dan terseret di derajat kehewanan. Hewan apa? Kalau al-amah, hewan yang kesukaannya selalu mementingkan perutnya, ya. Kalau amarah selalu mementingkan emosinya. Artinya kalau amarah hewan yang bertaring. Kalau mau cari menang-menangan sendiri seperti di hutan akhirnya. Siapa yang kuat maka dia akan menang. Tapi tunggu nanti pasti akan mendapatkan balasan. Seperti singa itu hebat di masa mudanya, tapi kalau giginya sudah lepasan itu pelajaran buat kita. Singa itu kalau giginya masih komplit mengaung lari semua. Seperti itu seseorang yang mempunyai jabatan, derajat, ketika dia tidak bisa amanah, memakai semaunya. Sudah ada kan contohnya yang lagi viral kemarin, orang hebat berpangkat tapi menyalahkan amanah dari pangkatnya, akhirnya yang didapatkan ialah kebinasaan. Kan seperti itu ya. Jadi kita harus amanah ya. Diberi hidup jangan semaunya hidup ya. Ini bukan cerita dongeng, sering saya ulang dan ulang lagi. Setiap hari ada yang diumumkan, setiap hari ada yang pulang. Lalu persiapan kita apa? Jangan bersantai-santai.
Karena pulang tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Ya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja bisa seseorang berpulang ke rahmat. Keadaan hati kita seperti itu, seperti apa? Ya. Barang siapa mendengar nasihat seperti ini, ya, hanya masuk telinga kanan keluar ke telinga kiri, artinya harus banyak berdoa, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah ini mahal. Oleh sebab itu di pelajaran kemarin kan ada dikatakan, seandainya hidayah ini bisa dibeli, maka banyak orang yang akan membeli berapapun harganya. Karena dengan hidayah orang bisa mendapatkan pencerahan. Tanpa hidayah mustahil. Karena hidayah ini dari Allah. Berarti yang berkuasa siapa? Bukan kita, kalau tetap juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu banyakin mendoakan anak, istri, saudara-saudara kita ataupun orang tua kita supaya mendapat hidayah pencerahan, hidayah tauhid hakiki, hidayah untuk mengenal yang sebenar-benarnya Tuhan. Laisa kayak apa? Menjelaskan kalau kada belajar kayak ini, kada mengerti. Laisa kami selihir sayun. Taunya orang gaib terus Tuhan, maka senyata-nyatanya, lebih nyata, lebih terang dari matahari. Nah, ini orangnya, tapi jangan disambat, jangan disebut. Ya karena di majelis maka disambat, untuk contoh. Jangan sampai mengikuti orang-orang yang belajar makrifat tapi terlipat, tapi tidak sampai. Banyak mereka yang mengaku menjadi Tuhan. Nah, apa mengaku? Wujud kada punya, mengaku pulang. Aduh, kenali, rasakan, maka engkau esa denganku, kata Tuhan. Caranya kayak apa? Lazimkan mesrakan sholatul daim. Ikuti zatnya, maka engkau akan sampai kepada yang mempunyai zat. Kan sering saya katakan, sudah habis ilmunya masih mencari, kenapa? Karena dilalaikan yang namanya rupiah, dilalaikan oleh ijajil atau iblis, supaya kita selalu mempunyai rasa penasaran, akhirnya selalu mencari, akhirnya selalu lalai dengan mengamalkan ilmu yang sudah dipunyai, akhirnya rugi waktu. Ini nah, ilmu habis sudah di Nur Muhammad nih, kan ada yang naik lagi. Kenapa kita masih sibuk mencari dan mencari? Kan aneh. Artinya apa? Kita harus cepat sadar bahwa kita ini ditipu daya untuk supaya tidak mengamalkan ilmu yang sudah sampai ini loh, maksudnya. Kenapa kita ini kok sibuk mencari terus? Bukan dilarang, Pang, tapi kita memberi paham bahwa kita ini sedang ditipu. Orang yang haus ilmu, dia ditipu daya supaya tidak bisa mengamalkan ilmunya karena penasaran terus. Sudah dapat nih, nah tinggal mengamalkan. Bagaimana supaya kita lupa, lalai mengamalkan? Merasa kurang. Yang ada kada diamalkan. Nah, sudah dipadahkan, hakikat sudah paham, jalan kepada Tuhan sudah diberikan. Kenapa kada diamalkan? Mencari, maka belajarnya kepada yang mati pulang. Aduh, yang mati apa itu? Kitab tanpa tuntunan guru. Belajar ke YouTube tanpa
sanad tanpa izin. Kan kada boleh ini belajar ini. Ini yang barang mati tuh. Ini buku, kitab, ini barang mati kan? HP barang mati. Makanya kada boleh belajar kepada yang ini bersanad sampai kepada tuh mendengar, merasakan, memahami langsung daripada yang hidup. Bersanad secara zahir sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah. Secara hakikat dari Rasulullah kepada Allah, dari Allah kepada Rabbul Izzati, yang mempunyai zat, Tuhannya zat. Nah, paham gak kada nih? Seperti itu, ya. Maka inilah jalannya penghabisan para wali. Wali itu mudah ke Mekah, ya. Jumatan kah, subuhan kah. Datuk Sanggel tepang setiap subuh ke sholatnya ke Mekah sana. Kayak apa jalannya Guru? Jalannya karena sudah mesra dengan Nur Muhammad. Diri ini kalau masih terhubung dengan sifat hewan, sifat syaitan, berat kah ringan? Saya tanya. Berat. Ini rahasia wali. Kalau kita terhubung dengan sifat kehewanan, sifat kesaitonan yang ada di dalam diri kita, artinya kita masih melekat kesenangan kita ini masih melekat kepada kesenangan jasad. Nih jasad. Maka kayak apa kita mesra dengan nur? Mesra dengan yang mempunyai nur. Bagaimana kita mi'raj? Maka ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad kendaraannya apa? Buruk, yang dikatakan di syariat itu malaikat katanya. Hakikatnya Nur Muhammad. Badan ini kalau mesra dengan nur, melangkah selangkah ke Mekah, melangkah selangkah ke Madinah. Nah ini betul, karena sudah ringan. Kita mesra itu bersama, lebur, panah, bako, bako ini kekal, ketemu sudah sama orangnya. Nggak ada kita sudah. Kalau diri kita masih itu tadi loh, tilik, diperbaiki. Oleh sebab itu di perguruan ini diberi nasihat jangan mudah tersinggung, diberi nasihat jangan diambil hati, karena itu untuk kebaikan kita. Seorang murid yang belajar di sekolahan pastilah akan ditempa dengan gurunya supaya naik ke kelas. Begitu pula jamaah-jamaah ini ketika masuk perguruan kan dinamakan mahasiswa dan mahasiswi tingkat tinggi. Kalau ditempa pengajarnya, dosennya, ditempa dengan ujian, cobaan, kan sudah diajarkan. Lihatlah ujian dan cobaan itu kasih sayang Tuhan, gitu loh. Karena nggak ada yang datang kepada kita tuh yang buruk, nggak ada. Yang menilai buruk, tidak baik kan kita, karena kita lupa dulu kita menanam yang tidak baik, lalu kembali kita lupa gitu loh. Maka dikatakan berdharma baktilah yang baik gitu loh. Kalau kita sudah bersama Tuhan, ujian dan cobaan ringan gitu loh. Pahamkah kada nih? Tuhan kan kada betampat memang. Siapa mengatakan Tuhan di hadapan kita? Kafir. Tuhan ada di dalam diri kita, kafir juga. Yang bujur kayak apa? Tuhan bersama kita dengan nurnya yang meliputi, muhit, meliputi. Kalau kita kada diliputi, kada bergerak nih Bang. Nah, ada bisa bergerak kalau diliputi. Yang meliputi itu nurnya. Tuhan ada bertempat.
Maka hati-hati yang belajar kusuk, sholat kusuk, bayangkan seakan-akan Tuhan ada di hadapanmu. Dibayangkan aja kada boleh, apalagi ditempatkan. Artinya Tuhan nah kafir pulang. Seperti itu loh. Kalau kita ingin merasa, saya ingin merasakan kehadiran Tuhan, itu tadi bujur-bujur, betul-betul dengan tekad yang benar, ya, rutinkan, rajinkan, istiqomahkan, paksa, latih untuk sering merasakan napasmu tuh loh. Yang keluar memang napas, ketika masuk dia dikatakan nyawa, ketika masuk dikatakan ruh, ketika masuk dikatakan Nur Muhammad, ketika masuk lagi dikatakan Nurullah. Nurullah asa dengan Tuhan. Artinya ketika kita mengikuti napas, kita sedang bersama Tuhan. Nah, kayak apa? Kada melangkah selangkah ke Mekah Madinah. Mustahil kalau kita masih mempunyai sifat hewan dan binatang. Mustahil kalau kita memandang orang masih mudah merendahkan, memandang orang tidak menghargai, memandang orang buruk sangka. Mustahil. Sederhana pang ilmu makrifat nih. Jangan kebanyakan amal dulu. Maka kan para sahabat tanya, amalan apa ya Rasul yang paling afdol? Ilmu apa ya Rasul yang paling afdol? Kata Rasul, amal yang paling afdol ialah amal batin. Ilmu yang paling afdol ialah ilmu batin. Kalau batinmu kada bersih, gugur semuaan. Sehebat apapun, sealim apapun engkau terlihat di hadapan manusia, tapi kalau di sisi Tuhan amalan batinmu kotor, gugur. Sia-sia penilaian manusia kalau dibenci dengan yang mempunyai bumi dan seisi. Nah, terhina. Ada penting penilaian orang tuh kada penting, ya. Makanya sudah sering saya katakan, jangan iman ini ditampakkan melalui zohir, ya, karena rawan menimbulkan takabur, rawan menimbulkan rawan, bukan kada boleh. Kalau kita belum siap, belum panak, nah akhirnya bebangga. Nih gelar nih nah, diundang Isra Mi'raj, ya. Ada petulisan di depan nih nak, ya. Ustadznya ketinggalan marah-marah, kiai hajinya ketinggalan marah-marah. Ya Allah ya Rabbi. Seperti itu kalau kita sudah pana. Arti pana apa sih guru? Arti pana ketika kesadaran egomu, keakuanmu, ananiyahmu hilang, engkau sudah lebur di dalam kebesaran Tuhan, maka disitulah engkau mesra dengan Nur Muhammad. Nah, artinya yang penting banget itu tadi amalan batin yang manusia kada bisa melihat, malaikat kada bisa mencatat, hewan kada memahami amalan apa ini ya. Orang ini beramal apa? Kada ada yang ngerti. Amalan batin hanya dia dan Tuhannya yang mengetahui. Itulah yang bebas dari kesombongan. Ya. Itu tadi di supiah ya. Jangan sampai kita tergoda untuk mencari ilmu terus, mengamalkan kada. Nah, dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Ilmu kemana nih? Sudah diajarkan ada amalannya, tapi masih mencari terus. Kayak apa ini? Artinya ditipu daya supaya tidak sempat mengamal. Karena maka umur berkurang terus. Jalannya nyaman nih, nah sudah ada. Nah kada diamal-amalkan rugi. Nah
Sholatul daim, yang terus berkelanjutan di dalam 24 jam setelah sholat 5 waktu. Gampang. Jalani dulu. Simple gitu aja. Jalani dulu. Ketika kita sholatul daim tapi hati kita kotor, ulangi lagi. Ketika kita sholatul daim buruk sangka, ulangi lagi. Ketika kita sholatul daim tapi kayak apa ini bulan depan ini, mengkhawatirkan rezeki, ulangi lagi. Nah katanya gampang. Ketika kita merasakan dengan yang maha suci, maka kalau benar sholat daim kita, maka kita akan terbias dengan kesucian Tuhan. Hilang takut, hilang khawatir, hilang was-was, hilang buruk sangka. Akhirnya apa? Terbentuk pribadi, akhlak, budi pekerti seperti Rasulullah. Rasulullah apa? Sidik, amanah, tablik, jujur kepada diri sendiri bahwa kita tidak mempunyai hak wujud. Jangan mengaku jadi Tuhan. Waduh, belajar marikat lalu mengaku jadi Tuhan. Diciduk pemerintah, penistaan agama. Kada boleh mengaku nabi, kada boleh. Artinya apa? Kalau jujur artinya kita harus meniadakan diri. Kita harus siap mati secara maknawi. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.